أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, teman-teman. Lebih daripada jasa seorang ibu kepada anaknya, lebih daripada jasa seorang ayah kepada putra-putrinya, lebih daripada jasa seorang suami yang mencari nafkah siang dan malam kepada istrinya, lebih daripada jasa seorang istri yang setia untuk memenuhi semua kebutuhan suaminya, lebih daripada jasa seorang guru kepada muridnya walaupun guru itu tidak menuntut balasan apa-apa. Lebih dari siapapun dalam kehidupan kita, orang yang paling berjasa bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Seandainya seorang ibu pernah melahirkan kita dengan segala macam pengorbanan beliau, Nabi pernah berkorban untuk kita sehingga kita menjadi seorang muslim, sehingga kita mengenal akidah, kita mengenal kebenaran, kita mengenal jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi yang memperkenalkan kita kepada Allah. Kalau bukan Nabi SAW, mungkin sekarang kita termasuk orang-orang yang merugi karena kesesatan kita. Kalau ayah kita pernah menafkahi kita siang dan malam mencari rezeki untuk kita, menghidupi kita, Nabi SAW yang memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Orang tua kita di akhirat tidak akan bisa menolong kita. Mereka akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Sebagaimana firman Allah, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih." Hari ketika seseorang lari dari saudaranya, dari ibunya atau ayahnya, dari pasangannya dan anak-anaknya. Semua orang pada hari itu sibuk sendiri-sendiri. Ayah kita nanti di padang mahsyar akan ninggalin kita. Ibu kita nanti di padang mahsyar akan ninggalin kita. Keluarga kita, pasangan yang kita cintai sehidup semati, nanti dia akan meninggalkan kita. Dan itu bukan sesuatu yang tercela, karena memang semua orang akan sibuk dan panik sendiri-sendiri. Termasuk kita juga akan meninggalkan siapapun di antara keluarga besar kita. Terus siapa orang yang satu-satunya akan menolong kita, membantu kita, yang sebetulnya dia sudah memiliki tiket masuk ke surga, tetapi dia tidak masuk ke surga demi menolong kita? Satu-satunya orang yang akan berdiri di padang mahsyar, mengangkat tangannya ke hadapan Allah, menghadap ke Arsy, mengatakan, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ummati, bagaimana keadaan umatku?" Satu-satunya orang yang akan peduli kepada kita hari itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hari ini saya pengen ngajak kita semuanya untuk membiasakan satu habit, satu kebiasaan, yaitu habit berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Pertama, karena beliau adalah orang yang paling berjasa untuk kita. Kedua, hanya dengan berselawat kepada Nabi, kelak di akhirat kita termasuk orang yang akan mendapatkan syafaat atau pertolongan Nabi. Hari ini saya mau membaca beberapa ayat atau hadis tentang keutamaan salawat kepada Nabi. Mungkin selama ini kita menganggap salawat kepada Nabi itu satu hal yang ringan, bahkan cenderung kita remehkan, kita anggap nggak terlalu penting, sehingga ketika nama Nabi disebutkan, kita nggak otomatis berselawat. Sekarang saya pengen bacain beberapa keutamaan salawat, supaya setelah ini kita jadi tahu salawat itu ternyata keren banget. Salawat itu ternyata agung banget. Salawat itu ternyata ibadah yang ringan, tapi pahalanya gede banget. Orang yang paling rugi adalah orang yang apabila disebutkan nama Nabi, tetapi dia tidak berselawat kepada Nabi. Bahkan Jibril marah dan benci kepada orang seperti itu. Dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah salam penghormatan baginya." Apa pelajaran dari ayat ini? Ternyata kata para ulama, ada banyak sekali hikmah atau kebaikan yang tersimpan di dalam salawat.
Yang pertama, salawat kepada Nabi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya wajib. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi. Sama seperti Allah mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Sama seperti Allah mewajibkan dan memerintahkan kutiba alaikumus shiyam, wajib bagi kalian berpuasa. Sebagaimana Allah perintahkan ibadah-ibadah yang lain secara wajib, maka seperti itulah juga kedudukan dari salawat kepada Nabi, wajib bagi orang yang beriman. Perintah Allah. Dan tahukah kita, Allah tidak mewajibkan sesuatu kecuali di dalamnya ada kebaikan yang besar. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang aku wajibkan. Jadi kalau kita pengen mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu, dekatkanlah diri kita dengan apa yang Allah wajibkan. Salah satunya, salawat kepada Nabi. Hukumnya wajib, sallu kata Allah, berselawatlah kepadanya. Yang kedua, salawat kepada Nabi itu adalah mengikuti Allah dan malaikat. Jadi ketika kita berselawat kepada Nabi, itu bukan hanya kita sendiri yang berselawat, Allah dan malaikat aja berselawat kepada Nabi. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan Muhammad, Allah waktu itu, malaikat waktu yang sama menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita enggak? Padahal Allah yang memiliki alam semesta, Allah yang menciptakan Rasulullah SAW. Tapi Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi ketika nama Nabi disebutkan. Terus siapa kita untuk tidak berselawat kepada beliau? Sehingga siapa yang berselawat kepada Nabi saat mendengar nama Nabi disebutkan, berarti dia telah mengikuti Allah dan para malaikat. Masuk dalam satu kebaikan yang Allah sendiri melakukannya. Ini luar biasa ya. Biasanya Allah kalau nyuruh kita melakukan satu kebaikan, Allah tidak melakukan kebaikan itu karena Allah Maha Kuasa. Malaikat tidak melakukan kebaikan itu karena Allah tidak perintahkan kepada malaikat. Biasanya Allah kalau nyuruh kita melakukan satu ibadah, hanya kita sendiri yang melakukannya, sedangkan Allah menilai ibadah kita. Tapi kali ini Allah terlibat di dalam ibadah yang sama. Walaupun Allah tidak beribadah, tetapi Allah melakukan kebaikan itu. Allah menyuruh kita berselawat, Allah sendiri berselawat untuk Nabi. Walaupun berbeda salawat kita dengan salawat Allah. Salawat kita adalah mendoakan Nabi dalam kebaikan. Salawat Allah kepada Nabi adalah memuji Nabi dengan kebaikan. Tetapi sama-sama salawat. Ini istimewanya salawat. Jadi siapapun yang berselawat kepada Nabi, berarti dia sedang berselawat bersama Allah dan para malaikat. Yang ketiga, kata Nabi, man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi ashran. Siapa yang berselawat untukku satu kali, Allah yang akan berselawat untuknya 10 kali. Bukankah kita merasa cemburu karena Nabi mendapatkan salawat dari Allah dan kita berharap mendapatkan kebaikan yang sama? Allah selalu berselawat untuk Nabi, malaikat berselawat untuk Nabi. Terus kita gimana? Ternyata kita juga bisa dapat salawat dari Allah. Caranya berselawatlah kepada Nabi. Bahkan sekali kita berselawat untuk Nabi, Allah berselawat untuk kita 10 kali. Apa arti Allah berselawat untuk kita? Allah memuji kita di arasy-Nya. Allah memuji kita di surganya. Allah memuji kita di hadapan malaikat-malaikatnya. Sehingga dengan kita rajin berselawat untuk Nabi, kita jadi selebgram di langit. Dikenal oleh banyak penduduk langit karena sering dipuji-puji, dimention sama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Nabi SAW bersabda, man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi 10 salawatin, wa huttat anhu 10 khatayatin, wa rufi'at lahu 10 darajatin. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Allah memuji dia 10 kali. Lalu dihapuskan darinya 10 kesalahan dan ditinggikan baginya 10 tingkatan. Kita tahu berapa jumlah tingkatan surga? Jumlah tingkatan surga sebanyak ayat Al-Quran di dalam mushaf Al-Quran. Maka siapa yang berselawat kepada Nabi satu kali, Allah angkat derajatnya di dalam surga 10 tingkatan. Allah hapuskan baginya 10 kesalahan. Luar biasa salawat ini. Padahal cuma ngomong sallallahu alaihi wasallam. Padahal cuma ngomong Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi ternyata kalimat yang ringan sekali itu, yang kita ucapkan mungkin kurang dari 10 detik, tapi bisa mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Yang kelima, Nabi SAW bersabda, kullu du'ain yud'allahu azza wa jalla bih mahjubun anis sama hatta yusalla ala Muhammad.
semua doa yang dipintakan kepada Allah Subhanahu wa taala akan terhijab, akan terhalang dari Allah Subhanahu wa taala sampai dia berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pengen doa kita nggak ada hijab, nggak ada penghalang, nggak disconnect, nggak di reject, berselawatlah kepada Nabi di awal atau di akhir doa kita. Pokoknya setiap kali kita berdoa, salawat. Insya Allah doa kita nggak ada hijab, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, tahukah kita ketika kita bersalawat kepada Nabi, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan salawat kita kepada beliau dan beliau akan membalas salawat kita dengan salam yang sama. Mau dapat salam dari Nabi? Mau dibalas salam sama Nabi SAW secara personal? Berselawatlah kepada beliau. Sehingga ketika kita mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ketika kita mendengar nama Nabi disebutkan, kita bilang sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan menjawab salawat kita. Nabi akan membalas salam kita. Sehingga kita termasuk orang yang sering saling memberi salam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sejak hari ini kita akan dawamkan salawat setiap kali kita mendengar nama Nabi disebutkan, atau kita bersalawat di waktu-waktu kapanpun kita mau, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua kebaikan yang ada dan terkandung di dalam salawat. Jadi hari ini kita jadi tahu ternyata salawat itu bukan amalan biasa, tetapi termasuk di antara ibadah yang ringan tapi pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.